Sahabat MP, perkenalkan nama kakak Kak Aman. Hari ini kita belajar pelajaran fisika kelas 12 subbab yang kedua, itu tentang hukum Ohm. Yuk kita mulai. Oke, nah jadi sekarang kita belajar tentang hukum Ohm. Nah, kenapa dia hukum Ohm? Karena orang inilah yang pertama kali menemukan tentang hukum ini. Nah, dia mengatakan arus yang mengalir dalam rangkaian sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan yang ada pada rangkaian itu. Nah, tegangan itu berarti tegangan yang kita berikan pada rangkaian tersebut dilambangkan dengan V. Dan kemudian hambatan itu merupakan hambatan yang ada di bagian ini, disebutkan dengan lambang seperti ini. Nah, di sini menurut dia semakin besar hambatan yang diberikan di sini lampu di sini akan semakin redup jadinya. Oke, ya. Semakin kecil kita berikan hambatan di sini, maka lampu akan semakin besar di sini. Nah, di sini nanti besar arus yang mengalir di dalam suatu rangkaian ketika diberikan suatu hambatan. Rumusnya adalah I sama dengan tegangan yang diberikan dalam satu rangkaian dibagi dengan hambatannya. Oke ya, ini nanti rumus yang kita gunakan kalau mencari nilai arus akibat ada hambatan dalam satu rangkaian. Nah, kemudian kalau seandainya nilai R ini kita pindahkan nanti ke sebelah kiri, maka kita dapatkan di sini besar tegangan itu juga sama dengan I dikali dengan R. Oke. Nah, di sini sebagai keterangannya, di sini I itu diartikan sebagai kuat arus, di mana satuan dari kuat arus itu adalah ampere. Oke ya. Kemudian kalau V di sini ini merupakan tegangan. Berarti tegangan yang kita berikan dalam rangkaian dan satuannya adalah volt. Oke, kemudian kalau R ini merupakan hambatan yang diberikan di dalam rangkaian tersebut dan satuannya nanti adalah ohm di sini. Oke. Nah, sekarang ayo kita masuk ke contoh soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Nah, pada gambar kita ini diketahui ada hambatan sebesar 20 ohm dan tegangan sebesar 100 volt. Nah, yang ditanya di sini adalah kita mencari besar arus yang mengalir dalam rangkaian itu berapa. Berarti kita mencari besar yang ini ya. Nah, untuk mengerjakan ini berarti kita menggunakan hukum Ohm ya. Nah, pertama dulu kita buat dulu yang diketahui pada soal. Nah, di sini diketahui besar hambatannya adalah 20 ohm ya. Kemudian tegangannya sebesar 100 volt. Nah, yang ditanya di sini kita mencari berapa besar arus yang mengalir di dalam satu rangkaian. Berarti kita menggunakan hukum Ohm, di mana rumusnya tadi adalah besar arus yang mengalir dalam satu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Ya, di sini besar nilai V-nya adalah 100 dan nilai R-nya adalah 20. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi I sama dengan 100 dibagi dengan 20. Nah, 100 bagi 20 kita dapatkan dia menjadi 5 ampere. Nah, itu nanti besar arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan, Nah, jadi kalau nggak ada, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan di dalam suatu rangkaian. Nah, yang pertama di sini faktornya adalah ini tentang panjang kawat. Semakin panjang suatu kawat, maka hambatan di dalam suatu rangkaian itu akan semakin besar. Nah, di sini anggap misalkan di sini ada suatu kawat dan dia sangat panjang. Oke, kemudian memiliki misalkan ketebalan ini misalkan sebesar A.
dan panjangnya di sini yang sangat panjang ini misalkan ini deh sebesar L di sini. Nah, di sini besar hambatan di dalam suatu kawat dirumuskan dengan persamaan R sama dengan Rho kali L baru dibagikan dengan A. Nah, ini nanti rumus yang kita gunakan kalau kita mencari besar hambatan di dalam suatu rangkaian. Nah, di sini sebagai keterangannya, yang pertama di sini deh R adalah ini hambatan ya, di mana satuan dari hambatan itu adalah ohm. Kemudian kalau Rho ini deh merupakan hambatan jenis. Nah, apa itu hambatan jenis itu? Nah, hambatan jenis ini deh merupakan jenis apa kawat yang ada di dalam rangkaian itu, dan satuannya dia adalah ohm dikali dengan meter, ya. Kemudian kalau L di sini merupakan panjang kawat, di mana panjang kawat itu satuannya yang kita pakai di sini adalah meter. Sedangkan kalau A di sini merupakan luas dari penampang kawat itu, dan satuannya adalah meter kuadrat. Oke, ini nanti rumus yang kita gunakan kalau mencari panjang kawat. Nah, sekarang kita lanjutkan deh. Selain panjang kawat, nah ini juga bisa dipengaruhi oleh suhu suatu kawat itu. Nah, sekarang kita bahas ini adalah tentang pengaruh suhu. Nah, di sini nanti deh, semakin tinggi suhu suatu benda, maka hambatan dalam satu rangkaian itu akan semakin besar. Nah, misalnya di sini deh, misalkan di sini ada suatu rangkaian di mana ini kita misalkan deh hubungkan dia misalkan pada satu lampu, ya. Kemudian rangkaian ini deh misalkan kita sambungkan dia ke sumber tegangan yang sebesar V di sini. Nah, kalau ini nanti rangkaian tertulis di sini kan deh, maka udah pasti lampu ini akan bisa hidup ya. Nah, apa di sini pengaruh suhu di sini deh? Jika seandainya kawat ini misalkan di bagian bawah ini misalkan kita panaskan, maka nanti hambatan dalam kawat ini akan semakin besar. Nah, semakin besar hambatan nanti dalam kawat, maka arus akan semakin kecil kan dek yang mengalir dalam rangkaian ini kan dek. Akibatnya lampu ini jadi semakin redup. Nah, di sini nanti dek seberapa besar hambatan yang dipengaruhi oleh suhu dirumuskan dengan persamaan suhu ketika dia dipanaskan sama dengan suhu mula-mula dikalikan dengan 1 ditambah alfa dikalikan dengan delta T. Ini nanti di rumus mencarinya, ya. Ini nanti rumus kita gunakan kalau kita mencari besar hambatan ketika benda itu sudah dipanaskan. Oke. Nah, di sini sebagai keterangannya. Nah, RT di sini merupakan hambatan saat dipanaskan atau ketika nanti suhunya semakin meningkat di sini, dan satuannya adalah ohm. Sedangkan kalau dia R0 ini merupakan hambatan mula-mula, dan satuannya di sini adalah ohm. Nah, sedangkan kalau alfa di sini deh. Nah, ini merupakan koefisien suhu, dan satuannya adalah ohm per derajat Celcius. Sedangkan kalau delta T di sini ini merupakan perubahan suhu, dan satuannya di sini adalah derajat Celcius. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Nah, jadi kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk mengerjakan soal kita ini, pertama dulu kan kita buat dulu yang diketahui pada soal. Nah, yang pertama di sini diketahui panjang dari kawat itu adalah sebesar 2,5 meter. Kemudian
kemudian jari-jarinya ini sebesar 0,65 mm. Oke. Dan ketika dia memiliki panjang dan jari-jari sebesar ini, hambatan mula-mulanya di sini adalah 2 ohm. Nah, pertanyaan soal di sini D adalah jika seandainya jari-jarinya diubah menjadi 2 kali dari jari-jari sebelumnya, ya. Yang menjadi pertanyaan D adalah berapa besar hambatan setelah dia diubah dengan jari-jari sebesar itu. Oke, kita jawab ya. Nah, mengerjakan soal kita ini deh, kita menggunakan tadi rumus pada hambatan pada kawat, di mana nilai R itu akan sama dengan Rho kali L baru dibagi dengan A. Nah, karena ini merupakan jari-jarinya berbentuk penampangnya deh, udah pasti luas mencari luas penampangnya itu menggunakan luas lingkaran kalau gitu, di mana luas lingkaran itu adalah V dikali dengan R kuadrat. Nah, sekarang deh, untuk mendapatkan nilai R yang terakhir ini ketika dia dinaikkan jari-jarinya, kita bandingkan dia deh, di mana RT per R0 sama dengan, nah kita masukkan rumusnya seperti ini deh, nanti menjadi Rho kali LT per luas T dibagi dengan Rho kali L0 dibagi dengan A0 di sini. Nah, di soal kita ini kan D yang berubah cuma jari-jarinya. Artinya panjang akhir dengan mula-mula sama. Dan begitu juga dengan hambatan garisnya karena tidak diubah. Maka ini bisa kita coret Rho dengan Rho dan juga L ini dengan L ini. Ya, maka nanti ini kita dapatkan seper AT dibagi dengan seper A0, dia sama dengan A0 dibagi dengan AT. Nah, sekarang deh, rumus ini kan ini rumusnya ya. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi RT per R0 dia sama dengan V kali R0 kuadrat dibagi dengan V kali RT kuadrat. Oke, nah kita coret lagi ini deh karena dia sama ya. Nah, di sini kan deh hambatan mula-mulanya sebesar 2 ohm. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi RT per 2 ya, sama dengan R0 kuadrat per RT itu 2 kali dari sebelumnya karena ini kuadrat, maka hasilnya adalah 4 R0 kuadrat. Nah, ini kita coret lagi ini deh. Ya. Kemudian deh, pindahkan 2 ini ke sebelah kanan. Maka nanti kita dapatkan besar RT itu sama dengan 1/2 ohm atau sama dengan 0,5 ohm. Nah, itu nanti deh cara menjawabnya. Kira-kira tentang ini ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan deh ke soal nomor 2. Nah, di sini jika tahanan kawat perak pada temperatur 0 derajat Celcius adalah sebesar 1,25 ohm dan koefisien temperatur adalah 0,00375 per derajat Celcius. Nah, maka temperatur yang menyebabkan harga tahanan kawat menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, berarti 2 kali dari hambatan mula-mula sebesar ini deh. Oke, yang ditanya sini adalah kira-kira berapa suhunya supaya dia seperti itu. Nah, jadi untuk mengerjakan soal kita ini, kita dia menggunakan rumus pengaruh hambatan ketika suhunya semakin meningkat. Nah, jadi pertama dulu deh kita buat dulu yang diketahui pada soal. Nah, di sini diketahui ketika suhu mula-mulanya deh sebesar 0 derajat Celcius, nah, dia memiliki hambatan mula-mula sebesar 1,25 ohm dan koefisien suhunya adalah 0,00375 per derajat Celcius. Nah, pertanyaan soal di sini deh, di sini supaya hambatan nanti terakhirnya menjadi 2 kali dari sebelumnya, ditanya di sini adalah berapalah suhu yang harus diberikan atau suhu akhirnya kalau gitu.
Ya, kita jawab. Nah, berarti rumus mencarinya dia adalah RT sama dengan R0 dikali dengan 1 ditambah H alfa dikali dengan delta T. Nah, di soal kita dek, RT itu 2 kali dari sebelumnya. Berarti 2 kali R0 sama dengan R0, ya, dikalikan dengan 1 ditambah alfa. Sedangkan delta T ini kan perubahan suhu, berarti suhu ketika dia dipanaskan dikurangi dengan suhu mula-mulanya. Oke ya. Karena ini sama, berarti kan bisalah kita coret bagian ini kalau gitu. Kemudian pindahkan 1 ini ke sebelah kiri, dia jadi minus. Berarti 2 minus 1 sama dengan 1. Oke, sama dengan alfa itu besarnya adalah ini deh, 0,00375. Nah, dikalikan dengan suhu akhir dikurangkan dengan suhu awal tadi sebesar 0. Ya. Nah, kemudian kalau ini kita kurang nanti tetap dia adalah suhu akhir ya. Kemudian pindahkan ini ke sebelah kiri. Maka nanti kita dapatkan di sini suhu akhir itu sama dengan 1 dibagikan dengan 0,00375. Nah, 1 dibagi ini deh, dia sama dengan 266,6 derajat Celcius. Nah, itulah cara nanti mengerjakannya deh. Oke, sejauh ini ada kira-kira yang mau ditanyakan? Oke deh, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya.